Assalamualaikum, maaf banget baru bisa live. Jadi tadi aku ketiduran, mengakui. Oke, sekarang nih sambil menunggu Mbak Novi ya, aku invite dulu Mbak Novi. Kalau mau. Invite. Nah, kita sambil menunggu Mbak Novi. Jadi hari ini itu mau bahas tentang perselingkuhan dalam pernikahan ya. Jadi apakah kalau misalnya pasangan kita selingkuh, kita harus menerimanya dan memaafkannya, atau memaafkannya tapi menyudahinya. Maksudnya menyudahi hubungan yang selama ini telah dijalin. Nah, nanti Mbak Novi sebagai seorang konsultan psikologi ya, beliau juga praktisi dalam parenting dan pernikahan, akan lebih mengupas detail gitu tentang hal ini. Oke, tadi sudah saya undang Mbak Novinya. Kita tunggu ya sebentar. Instagram nih. Oh, Instagram. Ah, ini deh. Oke. Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum. Suaraku kedengaran? Suaraku kedengaran? Oren nih, sesama oren. Sesama ini oranye. Iya, ini orange, itu pakai orange. Live-nya di beli. Lihat nih. Iya, boleh. Seger banget sih. Ya, bikin kangen Jogja ya. Lo kangen nama ini ya nggak? Iya, kangen. Gimana kabarnya, Mbak? Oke, kita pindah tempat duduk dulu. Oke. Ayo, oke. Oke. Yuk. Lo ketiduran lo. Iya, tadi udah ngaku ketiduran. Baru mulai tidur tuh jam 3 kurang 15 apa ya, aku udah aduh ini nggak ya, bisa nggak ya aku tidur sebentar gitu kan, caranya ya tidur cuma setengah jam 15 menit gitu kan, ternyata aku ketiduran. Oh, suara Mbak Novi putus-putus. Putus. Di tempatmu gimana? Kedengeran nggak? Kedengeran jelas. Halo. Oke, Tapi kalau terangnya terangan yang tadi, cuman kalau suaranya dua-duanya jelas. Tapi terangnya muka terang yang tadi ya? Iya, ini kena ini sih. Kayaknya apa? Backlight, yang ini agak backlight. Kalau sini lagi, Ini? Ini oke ya? Oke ya? Ya, oke. Lumayan. Udah, arah ya? mataharinya, Mbak. Kayaknya memang enak yang tadi. Kayak gini oke? Iya. Yang tadi Gitu mana? Yang tadi. Oke. Buatku bingung. Nah, ini lebih jelas. Yes, suaranya oke ya? Nah, oke. Sip. Oke. Yap. Oke. Udah, Ternyata aku ngantuk banget. Kita langsung ya.
Kita aku ngantuk banget terus bangun-bangun, jam berapa ini? Aku sampai WA suamimu, ini jadi live apa kagak? Aku udah bilang. Ya udah, kita mulai ya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang sudah mengikuti Instagram Live hari ini dan sudah menunggu. Maaf banget ya. Jadi hari ini tuh kita kedatangan tamu agung yaitu Mbak Novi Resminingro, seorang konsultan psikologi. Nanti kita mau bahas tentang perselingkuhan ya dalam konteksnya pernikahan ya ini ya Mbak ya. Aku sambil makan dong, aku belum makan loh. Nggak apa-apa. Jadi nanti akan dibahas gimana sih kita menyikapi gitu kalau misalnya pasangan kita berselingkuh atau punya ini ya will atau pill gitu ya, wanita idaman lain atau pria idaman lain. Nah, gitu. Apakah kita harus memaafkan dan menerima kesalahannya gitu, atau kita memaafkan tapi menyudahi hubungan gitu, atau nggak usah memaafkan? Ya. Oke, silakan Mbak Novi. Oke, sebelum kita ngebahas dalam konteks ke teori ataupun apa ya, nanti aku akan bercerita beberapa kasus klien yang pernah masuk ke aku ya. Cuma sebelumnya kalau aku tanya dulu ke Dian, ya, kalau itu di posisimu, kalau kasus ini di posisimu, kalau suamimu memang punya perempuan lain atau mungkin punya apa ya, ya perempuan lain lah. Kalau kamu di posisi itu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku pernah ditanya juga sih, terus jawabanku adalah kalau misalnya baru pertama kalinya, kemungkinan besar aku akan memaafkan dengan syarat dia nggak mengulangi lagi gitu kan. Tapi nanti kalau ternyata terus dibuat perjanjian dulu nih, tapi kalau ternyata nanti dia mengulanginya lagi, apapun alasannya gitu, nah itu baru nggak tahu deh bahasa apa, baru baru deh ya kemungkinan besar nggak termaafkan gitu kalau yang sudah kedua kalinya. Berarti oke, gitu aku ambil kesimpulan kalau seorang Dian, kalau seorang Dian yang mengalami situasi seperti itu, yang pertama kali akan dia maafkan, ya, dia maafkan, dia akan perjanjian hitam di atas putih mungkin ya, bilang gitu kan. Tapi berita buruknya yang namanya perselingkuhan itu ibarat apa ya? Ibarat kalau laki-laki merokok itu candu. Ya. Jadi kalau dia pernah melakukan satu kesalahan, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan itu lagi dan lagi, entah itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Ini berita buruknya di awalnya ya. Jadi setiap kasus perselingkuhan yang masuk ke dalam meja konselingku, aku selalu bilang bahwa ketika itu perselingkuhan, itu pasti akan berulang. Pasti akan berulang. Terus ada yang bertanya, nggak bisa sembuh ya Mbak Novi? Bisa. Selingkuh itu bisa sembuh asalkan dengan kemauan yang luar biasa. Ya. Nah, kalau wanita itu banyak memberikan ruang maaf sebenarnya pada pasangannya. Saya bukan menyampingkan kaum Adam ya, kaum laki-laki. Tapi beberapa klien yang masuk ke meja konseling saya memang kebanyakan perempuan. Kalau baru sekali dia akan maafkan. 2 kali, 3 kali, bahkan sampai ada yang dalam 5 tahun pernikahan 8 kali diselingkuhin. Itu selingkuh atau doyan ya? Itu berarti bukan ya. Kan kalau misalnya pertama itu bukan kilas gitu loh. Kalau pertama mungkin kilas, udah kedua, ketiga dan berikutnya. Kenapa putus-putus ya? Wifi jaringanku atau jaringanmu nih? Nggak tahu. Halo? Putus-putus nggak? Dengar. Oke, kita bahas lagi. Berita buruknya adalah yang namanya selingkuh itu pasti akan berulang. Cuma bukan berarti tidak tobat, tidak akan berhenti, tidak. Tapi itu semua memang bergantung pada pribadinya masing-masing. Oke, pribadinya masing-masing. Sekarang saya mau sharing bahwa sebenarnya udah pernah dibahas nih ya, dari banyak orang yang ngebahas bahwa selingkuh itu dibagi jadi 2. Pernah tahu nggak? Enggak. Bian, yang hati sama fisik itu. Selingkuh itu dibagi 2, ada selingkuh kering, ada selingkuh basah. Mau tahu bedanya selingkuh kering dan basah? Pernah dengar itu? Belum.
Ya. Selingkuh kering itu seperti apa sih? Selingkuh kering itu misalnya begini nih. Just hanya panggilan mesra. Jadi kalau suami istri bolehlah punya panggilan mesra, tapi ketika orang lain, sahabat, teman atau apapun ketika kita punya panggilan yang memang mesra atau panggilan yang unik gitu, itu sudah dianggap selingkuh kering. Ada loh yang panggil temannya dengan "Hai Beb", tapi lawan jenis. "Hai Beb" itu lawan jenis. Itu dari bermula panggilan seperti itu pun sudah dikategorikan dalam selingkuh kering. Terus ketika dia chat ya, chat mesra atau bercerita tentang mungkin rumah tangganya yang sedang saling bermasalah, dia cerita kepada lawan jenisnya, itu sudah masuk dalam kategori selingkuh kering. Oke. Nah, kalau masih selingkuh kering sih masih enak-enak aja, kita melihatnya masih enak lah. Dalam artian enak itu bukan berarti mengiyakan ya, tapi masih terselamatkannya itu masih besar. Tapi kalau sudah mulai bicara masalah selingkuh basah itu sudah yang ke masalah dia sampai ke hubungan badan, sampai ke saling membutuhkan, sampai ke intinya begini, berawal dari selingkuh kering, ketika selingkuh kering itu tidak segera diatasi, dia akan masuk ke selingkuh basah. Nah, fase di selingkuh basah ini yang memang luar biasa gitu loh, luar biasa efeknya. Terus yang kita bahas next adalah tadi ya, ada perselingkuhan itu ada dua. Sebelum ke perselingkuhan itu ada dua, selingkuh itu sebenarnya seperti apa sih artinya gitu. Oke, kita agak sedikit noise ya, karena di warung beli ada live music, jadi nanti kalau ada sedikit-sedikit ribut, nggak apa-apa ya. Jadi sini hipnoterapinya main fokus sama suara saya saja, ya suara noise-nya tidak usah didengarkan, oke? Oke, pengertian selingkuh itu sebenarnya apa sih? Ketika seorang sepasang suami istri ini main hati, main mata gitu lah. Itu sudah termasuk selingkuh. Itu pengertian selingkuhnya. Selingkuh ada dua, ya, selingkuh kering dan selingkuh basah. Duh, kalau klien interior ibu-ibu semua manggil mesra Pak Demits, unik dong. Jadi selingkuh dong, selingkuh kering. Bisa Pak Demitro ya. Emang begitu dari awal-awalnya ketika kita memanggil lawan jenis kita dengan yang namanya beb, say, atau apapun itu gitu, itu sudah masuk dalam kategori selingkuh kering gitu loh. Itu berita buruknya seperti itu gitu. Jadi kalau kita memanggil mungkin ya bercandaan gitu kan, bercandaan. Cuma kan gini, selingkuh itu kan tidak hanya bicara ketika kita berhubungan badan, tapi ketika mata itu sudah jelalatan ya kan, itu sudah masuk selingkuh kering gitu kan. Jadi dimaafkan ya Mas atau Mbak Demitro gitu. Oke, next adalah kenapa perselingkuhan itu bisa terjadi. Ketika perselingkuhan itu terjadi, please jangan hanya salahkan pihak ketiganya. Ya, selama ini orang selalu menyalahkan pihak ketiga, gara-gara ada pelakor, gara-gara ada pembinor, gara-gara yang di luaran sana. Padahal ketika ada perselingkuhan dalam sebuah hubungan rumah tangga, seharusnya yang dilihat adalah diri kita dulu. What's wrong with me, gitu kan? Apa yang salah dalam diriku sehingga mungkin pasanganku berpaling ke orang yang lain. Jadi ketika ada perselingkuhan, ya kan, oh Mas Demitro ya, sorry Mas, gitu kan. Tapi memang itu berita buruknya ya, ketika emang ada panggilan mesra dari lawan jenis sudah masuk dalam salah satu kategori selingkuh kering. Oke, Mas, tapi mudah-mudahan masih bisa teratasi. Yang penting nggak nyampe selingkuh basah ya, Mas. Terus apa tadi Dian? Aku jadi lupa mau ngomong apa. Apa namanya? Bisa introspeksi diri. Yes, yang pertama adalah introspeksi diri. Yes, what's wrong with me? Apa yang salah denganku sehingga pasanganku harus berpaling? Itu yang pertama. Jadi jangan pernah salahkan orang lain. Tunggu. Padahal hampir semua klien kalau ditinggikan dengan bahasa yang agak-agak seru gitu, potensi deal kerjaannya tinggi. Nah ini udah bicara masalah apa namanya bisnis, Mas bisnis ya Mas Demitro. Aku bingung mau ngejawabnya apa ini bilang gitu. Cuma ya intinya begini deh Mas Demitro, kalau just masih main-main suara say kayak gitu ya wes oke lah gitu. Yang penting Mas Demitro tahu ya bahwa itu tidak akan berlangsung sampai ke selingkuh basah. Oke, Mas? Tapi hati-hati wanita. Mas Demitro, kalau misalnya kliennya perempuan
ya kan? Kalau Mas Demitronya ngemanggil Hai Say gitu kan, ataupun istilah apapun itu gitu, masih biasa aja, itu menyebut jas, itu memanggil ya, menyanjung partner bisnis gitu. Tapi yang namanya perempuan terkadang bisa baper, ya enggak gitu kan. Maksudnya Mas Demitro bercanda gitu, tapi kan potensi bapernya seorang perempuan ketika dipanggil dengan panggilan yang mungkin dia tidak mendengar juga dari pasangannya sehingga dia nyaman, nah itu membuat dia baper. Yang bahaya itu baper-baper yang akan bawa dari selingkuh kering ke selingkuh basah. Oke, Mas Demitro, ntar saya jawab lagi. Kita back to kenapa perselingkuhan itu bisa terjadi ya. Yang pertama adalah introspeksi diri. Apa yang salah dalam diriku? Ya. Setelah itu bangun komunikasi. Hampir 80% perselingkuhan terjadi karena miskomunikasi atau komunikasi yang buruk antara pasangan itu. Benar apa benar? Benar nggak, Yan? Ya benar. Ya benar. Introspeksi yang kedua adalah bangun komunikasi. Setelah dua itu terjadi, ungkapkan sih apa yang memang kamu mau dan kamu suka atau kamu nggak suka dengan pasanganmu. Ya, selama ini kadang kita tuh nganggap bahwa kita mungkin sudah lama menikah, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun begitu kan. Terus menganggap hal itu biasa-biasa saja gitu loh. Perubahan-perubahan pasangan itu kita nggak peka. Nah, ini yang kadang ngebuat orang-orang di luar sana memanfaatkan situasi itu. Terkadang perselingkuhan terjadi bukan karena kita itu mencari yang lebih cantik, mencari yang lebih tampan, mencari yang lebih kaya, no. Tapi kebanyakan perselingkuhan itu terjadi karena kita mencari orang yang bisa membuat kita nyaman. Ya nggak? Nyaman tuh nggak bisa dibeli. Kalau misalnya mencari yang lebih cantik, kita jadi cantik bisa kok. Makanya kalau pengen istrinya cantik kayak Nia Rahmadani, udah ngerasa jadi Ardi Bakri belum? Itu yang pertama. Ya, kalau mau cari lebih ganteng. Kalau mau mencari yang lebih kaya banyak gitu. Tapi kalau mencari nyaman, nah itu dia. Ya. Dijawab lagi sama Demitro nih. Justru memanfaatkan kondisi klien untuk dealing project. Jadi harus hati-hati biar klien nggak baper. Nah, untung Mas Demitro nggak ketemu klien yang baper. Jadi dealing itu project. Bahayanya kalau Mas Demitro ketemu sama klien-klien yang baper. Aduh. Ya kan? Itu dia. Oke. Kenapa kalau ketika perselingkuhan itu terjadi, tadi yang harus kita lakukan adalah introspeksi, yang kedua bangun komunikasi kembali yang baik dan katakan apa yang kamu suka dan apa yang nggak kamu suka dari pasangan. Oke. Yang keempat, jangan buat standar yang terlalu tinggi dengan pasangan kita. Ya. Standarnya itu sih biasa-biasa aja. Ya, jangan standar kamu harus jadi perempuan itu begini, kamu harus jadi laki-laki itu begini, kamu harus begini dan begini. Ini nggak ada manusia yang mau dibegitukan. Ya. Nggak mau ada manusia yang nggak mau dibegitukan. Nah, ketika perselingkuhan, next ya tadi ya, ketika perselingkuhan terjadi itu hal-hal yang harus kita lakukan. Terus, ketika tadi pertanyaan di awal aku utarakan pada Dian, kalau Dian dalam kondisi suamimu berselingkuh, misalnya nih ya, dengan kamu lakukan, yang pertama adalah memaafkan. Ketika itu masih satu perselingkuhan yang pertama, aku setuju, ya. Tapi kita lihat dulu. Ketika kita misalnya tahu bahwa pasangan kita berselingkuh, main hati lah kita bilang ya, itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama memang kita cari apa permasalahannya, kenapa bisa begitu, ya. Setelah kita tahu, kita perbaiki kondisi itu. Kita buat perjanjian, kita buat kesepakatan, kita buat istilahnya rule of the game-nya lagi yang baru. Nah, tapi kalau itu berulang untuk yang kedua kalinya, ya, tidak ada kata maaf bagimu. Itu kalau aku juga, ya. Karena aku bilang, selingkuh itu candu. Itu berita buruknya. Silakan tanya pada siapapun yang memang dia expert, standarnya udah didelos. Kalau masih selingkuh juga gimana dong? Tinggalin dong, Mbak. Ini Mbak atau Mas ya? Standarnya udah didelosorin. Kalau masih selingkuh juga gimana dong? Tinggalin. Oke, Mbak Puan Jelata. Mbak diselingkuhin sekali, 2 kali, 3 kali, atau lebih dari itu. Kalau sekali bolehlah dimaafin, ya. Seperti tadi yang Dian utarakan, juga saya utarakan, bahwa dimaafkan dengan mencari apa sih yang reasoning dia sehingga dia melakukan, ya alasan dia sehingga dia melakukan itu. Harus jelas, harus logis. Sehingga kita memaafkan, kita buat kesepakatan. Tapi kalau yang kedua,
berulang, Anda masih memaafkan, dan yang ketiga berulang, no, say stop saja, sudahi. Ya, ini seperti judul yang diambil Dian. Ketika pasangan kita selingkuh, maafkan atau sudahi. Memaafkan itu kewajiban, ya, memaafkan itu kewajiban. Tapi meneruskan atau menyudahi itu pilihan, ya, itu pilihan. Ketika apa ya? Aku hanya mau bilang begini. Pasanganmu itu adalah orang yang wajib kamu jaga, wajib kamu hormati, ya kan, wajib kamu ayomi. Tapi jika pasangan itu pun sudah membuatmu tidak nyaman, itu apa yang harus dipertahankan? Bukan, jadi ketika kita tidak nyaman, tidak suka, atau ada sesuatu yang nggak buat kita seret, bukan mencari yang lain sih sebenarnya. Selesaikan dulu berdua. Tapi kalau memang sudah tidak bisa terselesaikan, ya sudah, mending sudahin daripada harus mengatasnamakan orang lain karena mencari nyaman, karena kita nggak nyaman sama pasangan kita, sehingga kita mencari orang lain. Nah, akhirnya kan menimbulkan permasalahan baru. Itu yang banyak terjadi sih sebenarnya. Kayak 3 bulan yang lalu saya handle salah satu klien. Pernikahan dia tidak didasari atas dasar cinta dari awal, ya. Walaupun sebenarnya saya jelasin ya, start awal dalam pernikahan itu nggak butuh cinta, tidak peduli startnya. Jadi ketika start awal pun Anda tidak saling mencintai, why not, nggak masalah. Yang start awal pernikahannya aja dengan cinta, 5 tahun, 6 tahun bisa cerai kok, kalau dia bilang itu atas dasar cinta. Startnya nggak butuh. Yang dibutuhkan adalah bagaimana every day you falling in love with your husband and with your wife. Itu yang paling penting, every day. Ya, mau startnya kamu nggak cinta ketika kamu menikah, tapi ketika you every day you falling in love with your husband and with your wife, itu yang paling penting. Itu saya bilang sama semua klien saya. Nah, kenapa perselingkuhan itu bisa terjadi? Nah, bangun komunikasinya yang nggak baik, Dian, ya kan? Yang satu mau ke utara, yang satu mau ke selatan. Yang satu, dan kita kurang juga memahami bahasa cinta. Ayo, Dian, tahu bahasa cintanya manusia itu ada berapa? Bener kan? Jadi aku harus jadi mengujimu loh ini, bahasa cinta manusia. Ada 5 loh. You know sih? Ada 5. Ada 5 loh. Ayo, ada? Yang pertama, bahasa cinta pasangan atau bahasa cinta orang yang pertama itu ada yang namanya sentuhan. Ya? Sentuhan. Yang kedua, apa? Give hadiah. Yang ketiga, ada pelayanan ya. Ya, service. Yang keempat, kata-kata itu word of affirmation. Yang kelima, yang kelima apa ya satunya ya? Lupa. Apa yang kelima? Lupa. Dorongan motivasi. Yang itu setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang memang bahasa cintanya disentuh. Berisik nggak? Ada lagu-lagu backsound, kedengeran nggak? Kedengeran. Jadi backsound cinta. Aku minta backsoundnya selingkuh aja ya. Kita harus memahami bahasa cinta. Do the best untuk pasangan itu kunci untuk saling mencintai hingga tak ada perselingkuhan. Oke, Mas Demito, kita jawab nanti ya. Jadi ketika berisik nggak, Say? Iya, ada lagunya. Berisik ya? Oke, sorry, suaranya berisik ya. Tapi suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok, lebih keras. Oke, jadi kita harus memahami bahasa cinta pasangan kita. Apakah bahasa cintanya hadiah, atau kata mesra, atau sentuhan, atau dorongan, ya kan? Itu yang harus kita pahami. Nah, gimana kita bisa memahami? Ya kita mungkin bisa wait and see, melihat saja. Tapi ada juga kita nggak nggak paham-paham, kita bisa bertanya, sebenarnya kamu tuh pengen diperlakukannya seperti apa? Do the best kepada pasangan, bener Mas Demito, itu kata kuncinya. Tapi kita tidak bisa do the best kalau kita nggak tahu bagaimana kita harus memperlakukan pasangan kita, atau apa yang membuat pasangan kita nyaman. Dalam sebuah hubungan pernikahan memang kuncinya adalah kepercayaan, tapi kepercayaan itu tidak bisa dibangun serta-merta. Kepercayaan itu harus ditumbuhkan, harus melewati fase-fase yang luar biasa, up and down, ya. Jadi apa ya? Sekarang itu sudah gayanya begini. Tahu nggak lagunya ini?
yang pergilah kasih, kejarlah keinginanmu ya. Tapi selalu diselewengkan begini. Pergilah kasih, kejarlah selingkuhan. Ya. Pernah dengar lagu ini ya? Itu aku sempat kaget gitu loh. Aku nongkrong di satu kafe ya. Di satu kafe. Lagu itu disondingkan sama penyanyi itu. Dan kafe itu lagi rame banget. Ketika penyanyi itu lagi nyanyi, itu seluruh teman-teman yang di kafe itu tadi menyanyikan lagu itu. Kejarlah selingkuhan. Ngakak di situ. Jadi kalimat-kalimat yang sebenarnya simpel, itu kadang kita anggap itu geguyonan yang biasa saja. Tapi kalau berita buruknya ketika itu masuk ke pikiran bawah sadar kita, so artinya anak-anak muda yang sedang menyanyi tadi, menganggap bahwa yang namanya selingkuhan itu biasa. Oke? Yeah. Yang kita kasih toleransi dalam sebuah hubungan rumah tangga. Nah, kembali ke masalah perselingkuhan tadi. Ada yang selingkuh sampai sekali, 2 kali masih dimaafkan, 3 kali dimaafkan, 4 kali, bahkan sampai ke 8 kali dalam usia pernikahan yang 6 tahun. Itu kan luar biasa. Itu bukan selingkuh, itu mah doyan ya. Doyan gitu loh. Nah, itu dia yang kadang-kadang aku juga ya bosan. Nah, gini dia. Dia berapa tahun menikah, Dian? Mau 10. Januari besok 10. Mas Demitro, kejarlah istri satu aja kagak habis-habis, Mbak. Itu dia, Mas. Kalau semua orang berpikiran seperti Mas Demitro, satu aja nggak habis-habis, itu nggak ada perselingkuhan memang, Mas. Tapi berita buruknya di luaran sana, terkadang yang mau aku bahas adalah, coba dengerin baik-baik, bosan. Istri satu, ya 24 jam. Suami satu, 24 jam. Dari pagi, ketemu pagi, lagi ketemu sama dia. Sama seperti gini, Dian atau Mas Demitro, aku kasih nih pisang goreng. Orang bilang pisang gorengnya beli ini enak. Aku bilang ya, pisang gorengnya beli ini enak. Seenak-enaknya pisang goreng ini, kalau aku kasih sama kalian, pagi, siang, sore, malam, 7 hari berturut-turut. Bosan nggak? Bosan? Bukan lagi mual. Ya, aku bisa bilang pisang gorengnya beli ini enak karena aku paling seminggu kesini 2 kali lah. Ya, jadi ngerasa kangen ngaku dengan pisangnya ini. Tapi kalau aku coba dari pagi ketemu malam 7 hari aku dibeli hanya makan pisang, mual adanya. Sama seperti sebuah pernikahan. Ketemu dia pagi, siang, sore, malam 24 jam dia. Artinya ada kata bosan. Kamu 10 tahun, aku jalan 11 tahun. Ya, bosan, ya bosan. Tapi terkadang banyak pasangan-pasangan yang tidak mau mengakui bahwa dia dalam kondisi bosan. Boring dengan pasangannya. Emang boleh Mbak Novi? Ya boleh dong. Bilang sama pasangan kita, aku bosan loh gini-gini aja. Aku bosan standar gini aja gitu kan. Atau bicara masalah mungkin, sorry di sini yang ngelihat nggak ada yang di bawah umur kan, Dian tuh berteman nggak ada yang di bawah umur kan? Insya Allah enggak. Betul ngomong. Bisa aku. Jadi gini, pun ketika masalah hubungan ranjang ya, jadi harus diomongin tugas, maka harus saling bersaing bikin variasi. Nah, itu Mas Demitro pintar. So artinya ketika bosan itu datang, akui dan katakan pada pasangan kita, aku sedang bosan. Entah mungkin bosan yang hubungannya begini-begini saja, atau bosan dengan pertemuan yang begini-begini saja, gitu kan. Katakan itu dengan jujur. Makanya saya juga selalu bilang, yang pertama adalah bangun 3 hal ini yang membuat keluarga itu utuh. Yang pertama adalah me time. Yang kedua couple time. Baru yang ketiga family time. Bukan family time menjadi prioritas yang terakhir, tidak. Tapi ketika me time kita bagus, me time itu tidak hanya you beli barang-barang branded atau you no. Me time adalah waktu yang benar-benar kamu bisa lenggang, enak, ya kan, santai, refresh. Kalau ditanya me time-nya Mbak Novi apa? Me time-ku duduk, ngopi, sendiri, minum tanpa diganggu orang, itu sudah me time. Ya. Yang kedua couple time. Couple time nggak harus kamu berlibur ke tempat mewah atau no. Me time, couple time apa? Jalan berdua dengan pasangan kita, ngobrol apa yang memang pengen kita obrolin. Couple time. Me time oke, otomatis couple time-nya oke. Ketika dua ini udah oke, family time-nya juga pasti oke.
ya, sehingga di sini tidak ada lagi celah nih, ada orang lain mau masuk, ya. Kenapa orang lain itu bisa masuk dalam kehidupan kita, baik will atau will? Kenapa? Karena emang ada celah dalam kehidupan keluarga kita. Kalau nggak ada celah sedikit pun, nggak bisa, ya, nggak bisa. Misalnya begini, ya namanya laki-laki Mbak, ibarat kucing dikasih gereh ya pasti diambil. Ya itu selalu alibinya kaum Adam tuh begitu tuh. Kalau perempuannya nggak menggoda, ya nggak mungkin saya mau Mbak Novi. Kan ibarat saya kucing dikasih gereh, hai halo, ya kan. Tapi kalau kucingnya udah kenyang, dia nggak akan makan kok. Benar nggak? Benar ya. Kalau kucing garong lah, aku nggak bicara kucing garong ya. Kucing garong di luaran sana juga aku nggak bicara gitu lah. Tapi kalau misalnya kucing, kayak kucing di rumahku aja ya, kalau dia udah kenyang, dia nggak dikasih apa yang Putus-putus, Mbak. putus ya? Putus ya? Oke, kalau you sudah oke dengan pasanganmu, tidak ada yang bisa masuk. Begitu dia. Oke. Banyak ya PR-nya ya berarti. Halo? PR-nya banyak ya. Maksudnya untuk mencegah ada celah buat perselingkuhan itu berarti kan harus kualitas hubungan kita dengan pasangan yang harus diperbaiki dulu kan. Halo? Ya, aku dengar sayang. Oh ya. Berarti kan kualitas kita dengan pasangan yang harus diperbaiki dulu gitu. Nah, kalau udah terlanjur nih gimana? Kayak tadi terlanjur udah ada yang masuk gitu kan, ada yang selingkuh salah satu. Nah itu terus gimana? Kita balas dendam? Selingkuh juga? Jangan deh. Ada kan yang gitu kan, balas dendam? Ada yang begitu. Gue diselingkuhin, berarti gue boleh dong selingkuh, Nov. Apa bedanya lu sama dia kalau begitu? Jadi ketika emang udah terlanjur, tadi kalau yang belum terlanjur, kalau yang udah terlanjur, ya oke, duduk satu meja, ya duduk satu meja dengan pasangan kita dan jelasin apa yang mau kita lakukan sama keluarga kita ke depan. Apakah kamu mau suruh milih dong? You mau milih selingkuhan lo atau lo mau memilih gue? Kalau you mau milih selingkuhanmu, ya sudah kita lepas dengan bahagia. Kalau itu di posisiku loh, kita lepas dengan bahagia. Tapi kalau lo mau memilih aku, kita bangun lagi dari awal dengan semua perjanjian tadi. Sebenarnya perjanjian hitam di atas putih pun tidak akan berlaku sih kalau emang pribadinya nggak mau berubah. Iya, iya sih. Kualitas hubungan sih iya, tapi juga iman. Oke, ketika kita bicara iman, Mbak Puan Jelata, ketika kita bicara iman, ketika iman seseorang itu baik sebenarnya, dia tidak punya celah juga untuk mendua atau bermain hati. Ya. Tapi kalau sudah imannya itu jelek, ya sudah, tidak ada kesempatan pun dia mencari kesempatan kok. Karena selingkuh itu punya banyak hal alasan. Ada yang memang dia kebiasaan, ada yang mungkin memang dia mencari tantangan. Jadi tantangan dia nggak dia cari di sirkuit, nggak dia cari di arena pertandingan, tapi di perselingkuhan, ya. Sama kayak waktu kita SMA, dia ada istilah gini kan, setia gitu, setiap tikungan ada gitu kan. Coba kita SMA kan ada bahasa-bahasa begitu ya, setia. Selingkuh tiada akhir, ya kan? Kalau pasangan selingkuh prinsipnya harus berani mengampuni 7 kali 77 kali. Dasarnya apa Mas Demitro? Dasarnya apa? Coba harus mengampuni mereka 7 kali 77 kali. Keledai saja tidak akan melakukan kesalahan lebih dari 3 kali loh. Ya kan? Tapi kembali ke masing-masing orang sih. Kalau tadi aku udah tanya sama Dian ya, kalau dia diselingkuhin seperti apa? Kalau aku pribadi, ketika aku dalam posisi diselingkuhin gitu kan, aku hanya kasih kesempatan 1 kali, ya 1 kali saja. Jadi perjanjian pranikahku, aku punya perjanjian pranikah, ya tidak bicara masalah harta gono gini atau apapun. Ketika suatu hari kita tidak berharap, tapi namanya perjanjian pranikah itu kan preventif ya. Kami tidak menyantumkan apa-apa, tapi satu yang kami cantumkan di situ, ketika kita ada yang bermain hati di situ, sudahi. Itu perjanjian. Orangnya dari sini. Sorry. Ya, orangnya ada di sini. Jadi dia bisa mendengar bahwa perjanjian pranikah itu seperti itu.
Ya, jadi kalau Mas Demitro bisa memaafkan pasangannya ketika 7 kali 77, apa nih 7 kali 77 dia berselingkuh, aku tak ini deh Mas, tak belajar sama Mas Demitro bagaimana punya hati yang seluas samudra. Ya nggak Dian? Iya mungkin bisa dimaafkan, tapi dulu mungkin aja loh dimaafkan, tapi dia kayak hidupnya tuh dalam apa ya, ya dalam penuh sakit hati, akhirnya malah sakit fisik, sakit psikis dan mentalnya, ya kan? Betul. Jadi ada banyak yang misalnya gini, dia sudah diselingkuhin sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 8 kali, tetap bertahan. Tapi dia menjalani pernikahan, yang penting jalan saja, yang penting statusnya aja ada. Ya kan? Statusnya aja ada. Oke Mas, aku dengan senang hati belajar deh bagaimana mengelola emosi ketika pasangan itu berselingkuh, tapi kita bisa memaafkannya 7 kali 77 kali ya. Kita harus belajar sama itu. Kan kita aku cewek nih. Dian juga cewek nih bilang gitu. Nah, kita mau tahu dari sudut pandang laki-laki ya. Ketika memang pasangannya atau istrinya berselingkuh bisa dimaafkan 7 kali 77 kali. Apa tuh Dian? No, ikhlas kataku. Ya, ikhlas dan sabar. 2 kalimat yang selalu diulang-ulang di Al-Qur'an. Kalau itu mudah ya, jadi artinya itu nggak mudah, makanya diulang-ulang berkali-kali di Al-Qur'an. Oke Mas Demitro, kita harus belajar sama Mas. Oke, next. Apalagi Dian, tadi lu mau ngomong apa? Gue lupa nih gara-gara Mas Demitro nanya mulu nih. Anu tadi yang sakit, dia memaafkan, bibirnya bilang dia memaafkan, tapi ternyata dalam hatinya kayak sakit psikis, sakit fisik, kayak gitu loh. Oke, ya saya kelewatan komennya Demitro. Saya golongan kucing yang nggak doyan greh kok Mbak. Golongan kucing yang doyan cat food. Berarti ini dong, apa namanya import ya, kucing ras. Terus pedigree non pedigree. Dia apa, mau jenis Persia, jenis Mancon atau jenis apa deh Mas? Makanannya apa? Proplan, Royal Canin atau bahas makanan kucing? Ya, oke. Yo. Apa lagi? Oh ya, ketika kita diselingkuhin, terus kita memaafkan, tetap menjalani hubungan itu, terus pasangan kita mengulang lagi, kita tetap menerimanya. Tapi ada rasa kecewa. Kepercayaan itu kan ibarat di gelas ya. Pecah. Masih bisa dipakai nggak? Masih. Kalau dia retak dikit masih bisa dipakai. Tapi fungsinya nggak sama kan kayak di awal lagi. Sama kayak kepercayaan. Nah, ketika dia merawat rasa sakit hati itu 1, 2, 3, 4 numpuk, akhirnya psikisnya berantakan dan itu ngefek loh sama fisik ya. Makanya ada yang udah deg-degan, atau kalau yang baru aja aku handle ini, dia ngerasa tulangnya itu seperti, dia bilang gini, aku nggak punya masa otot ya, karena saking stresnya dia gitu, aku nggak punya masa otot. Sampai seperti itu. Padahal sebenarnya so far so good gitu loh. Dokter udah cek semuanya, nggak ada masalah. Ya. Terus ada yang, ya ini bukan kata saya ya, tapi mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Kenapa sih perempuan itu banyak kena kanker serviks atau kanker payudara? Karena hampir sebagian besar karena dia menyimpan rasa sakit hati kepada pasangannya. Silakan searching jurnal, ada banyak yang berbicara bahwa hampir 80% penyebab kanker itu hanya 20%-nya karena habitnya dia. Benar ya Dian? Karena dalam diri manusia itu tetap ada sel kankernya kan, tinggal dia itu bangun, hidup atau tidak. Benar ya? Jadi sel-sel kanker itu tetap ada dalam diri kita, tinggal dia berkembang atau tidak. Nah, berkembang atau tidaknya dia itu kan satu memang karena makanan, pola hidup, lifestyle dia gitu kan. Yang keempat ada karena apa? Karena psikis dia. Kalau imunnya makin jelek, stres, dia seperti ngasih makanan kan sama sel kanker itu. Jadi begitu. Jadi hati-hati ya sama psikis ya gitu loh. Fisik kalau sakit gigi, minum obat gigi, sembuh ya, Dian. Tapi kalau sakit psikis kelihatan nggak? Waktu Dian dulu sakit psikis kelihatan nggak? Tahu lagi.
Ya sembuhnya lebih susah sih kalau menurutku ya. Sembuhnya lebih susah karena harus nyelesain masalahnya dulu gitu kan. Terus baru memberi ruang untuk kita healing. Yes, betul, betul, betul. Tapi bukan berarti ketika kita diselingkuhin itu dunia berakhir, enggak gitu juga. Ya. Jadi bagaimana kita mau menerima keadaan itu, ya. Dan bukan berarti si peselingkuh itu tidak bisa sembuh, bisa. Walaupun tadi berita buruknya dia itu candu, tapi bukan berarti dia tidak bisa sembuh. Bisa, asalkan dia punya kemauan untuk mengakhiri semua habit jeleknya itu. Begitu. Susah ya. Begitu dia, ada pertanyaan? Oh, pertanyaan, kalau misalnya kayak pasangan yang sudah punya anak, terus kemudian kayak keluarga besar juga ya hanya baik-baik aja, itu gimana ya? Maksudnya kita kan memutuskan sesuatu, kita mempertimbangkan keluarga gitu ya, salah satunya Dian, anak-anak. putus-putus. Halo, 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 Putus-putus sayang. Putus-putus. aku tulis ya. Ya, tulis, boleh tulis deh. Siapa yang mau nanya boleh tulis. Gak tahu ini kok ini banget apa namanya. Pertimbangan anak-anak. Oke. Aku makan. Pertimbangan anak-anak. Oke. Keluarga besar. Apalagi nih? Bagi saya dan istri, menikah itu bukan semata-mata karena cinta, tapi karena Allah. Apapun konsekuensinya, di dalamnya kembalikan pada Allah untuk dapat membuat semuanya baik. Kata kuncinya doa dan anak-anak. Oke, I agree with you, Mas Demitro. Terus pertanyaannya Dian tadi, pertimbangan keluarga besar. Oke, kalau misalnya pasangan kita selingkuh dan kita tetap bertahan demi anak-anak, ya. Banyak sekali itu, nggak cuma 1-2 orang. Jadi banyak banget yang bertahan demi anak-anak, demi keluarga. Ada yang bilang begini juga, dalam keluargaku Mbak Novi tidak ada namanya sejarah perceraian, ya, aib nanti buat keluargaku. Terus kalau orang tuanya konflik ekonomi, ada lagi yang bilang begini, orang tuanya konflik kan anaknya bahagia Mbak Novi. Yakin nggak? Ketika misalnya komplit memang, ya komplit. Bilang kalau nanti dengan orang tua komplit anaknya bahagia. Bahagia dari mana, Bu? Ya, yang namanya hubungan yang sudah tidak bagus itu sepintar-pintarnya Anda menyimpan, anak itu pasti akan tahu. Ya, jadi banyak orang bilang anak korban divorce acak-acakan. Enggak, di luar sana banyak yang korban divorce tetap bagus-bagus saja. Yang hidup dalam keluarga utuh juga yang berantakan anak-anaknya juga banyak. So sebenarnya ketika pun kita harus mengakhiri sebuah pernikahan karena emang satu dan lain hal alasan, gak apa-apa diakhiri. Daripada kita bertahan hanya untuk demi A, demi B, demi C, tapi hati kita gimana? Walaupun saya ketika mendapatkan klien yang pada akhirnya berpisah, itu sedih juga. Daya dan upaya diupayakan biar mereka tetap bersatu, mencari celah bagaimana bisa saling bersatu lagi. Tapi jika tidak, dan mungkin dengan perceraian mereka jauh akan lebih nyaman dan menemukan dunia yang mungkin lebih indah buat mereka, ya why not? Perceraian dibolehkan dalam agama kita, walaupun mungkin hal yang paling dibenci oleh Allah gitu kan. Ya kan, daripada kita bertahan tapi saling menyakiti. Nah ini loh poinnya. Kita bertahan tapi saling menyakiti. Enggak kok Mbak, enggak yang nampak, tapi yang di hati. Ya, yang di hati bagaimana? Jadi ketika misalnya aku bertahan demi anak-anak, belum tentu kalian bertahan itu anak-anak bahagia. Anak-anak melihat orang tuanya sama-sama bersatu, satu rumah, masih satu rumah, masih suami istri. Tapi anak-anak tidak melihat keharmonisan kalian. Cepat atau lambat itu pasti bakal anak-anak rasakan. Dan nanti pemahaman atau konsep rumah tangga pada anak-anakmu berantakan. Ya, ingat ya, berantakan ya, diem-dieman. Dia akan berantakan. Terus bertahan karena ekonomi. Aku selalu bilang sama perempuan-perempuan ya, aku bilang yang aku kuatkan ini perempuan, karena emang aku tidak bisa menampik itu kaum kita ya Dian ya, kaum Hawa itu kan kaum kita. Padahal kita saling memberi penguatan pada perempuan-perempuan di luar sana. Sebagai seorang perempuan kita harus siap 3 hal.
Satu, ketika suami kita meninggal dunia sehingga kita menjadi tulang punggung keluarga. Yang kedua adalah ketika suami kita cacat atau sakit sehingga membuat kita menjadi tulang punggung keluarga. Yang ketiga adalah ketika suami kita diambil wanita idaman lain. 3 ini yang harus disiapkan benar-benar seorang wanita. Ya, so ketika masalah ekonomi menjadi sebuah alasan, alangkah baiknya jadi seorang wanita jadi wanita yang mandiri. Mandiri dalam artian apa? Bukan hanya duduk manis di rumah. Menjadi ibu rumah tangga pun pilihan menjadi ibu rumah tangga. Iya menjadi ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang seperti apa? Ibu rumah tangga yang kreatif. Ibu rumah tangga sekarang tuh pinter-pinter loh. Berdaster aja penghasilannya luar biasa. Tuh Dian lu memang kelayapan kemana? Kagak kan? Lu ngeblogger aja punya duit kan? Nah, gitu. Jadi saya jadi, misalnya pun kalian memilih menjadi ibu rumah tangga. Aku juga ibu rumah tangga, aku tak punya kantor gitu loh. Aku tak punya kantor, aku tidak ada dalam satu instansi apapun, aku selalu bangga menyebut diriku ibu rumah tangga gitu loh. Kita juga sekolah tinggi ya kan? Jangan heran ketika ada yang bilang begini. Ngapain lu sekolah tinggi-tinggi lu di rumah aja? Hey you. Ya, yang mendidik anak-anak siapa? Perempuan loh. Kok makin pintar seorang ibu, makin pintar juga anak-anaknya. Ya. Ketika kita mau sekolah S2, S3 dan kita memutuskan untuk di rumah, why not? Ya enggak? Jadilah ibu rumah tangga yang kreatif, jadilah ibu rumah tangga yang berpenghasilan. Ya, seperti Dian lah, lu pinter nulis, blogger, lu laku di mana-mana, ya kan, endorse-mu, jalan dan yang lain-lain, akan gitu kan. Itu udah ibu rumah tangga statusnya. Coba kalau misalnya Dian bekerja, tambah rempong, lu anak 3, ya kan. Tapi dengan lu ngeblogger, semuanya dapet kayak diriku. Dengan misalnya diriku memilih menjadi profesi yang, jadi gini, jam kerjaku adalah ketika aku mau aja. Ketika aku mau handle klien, ya aku handle. Kalau aku enggak, aku bilang aku enggak lagi libur. Jadi aku bisa nemenin suami kemana, nganu anak-anak dan yang lain-lain. Jadi itu, jadilah wanita itu yang paling nggak kita kenalin dulu diri kita sendiri. Kita tuh bad and good-nya seperti apa gitu loh. Kita ini, misalnya kita memutuskan untuk bekerja, ini passion gue bukan nggak ya? Karena kita ketika bicara passion, bekerja itu enak. Ibu rumah tangga menjadi passion juga enak juga. Ya kita enak aja di rumah. Ya. Seperti itu. Jadi apa ya? Ada lagi pertanyaan nih Dian. Menarik banget diskusinya. Next aku diundang ya. Asik diskusinya. Saya pamit dulu, pulang dulu. Oke Mas Demitro. Besok harus diundang. Dan bagaimana dari sosok apa ya? Dari sudut pandang laki-laki kalau diselingkuhin. Aku pengen denger itu gitu loh. Karena selama ini ketika laki-laki yang aku datengin mereka gitu kan. Mereka selalu bilang begini. Habisnya bini gue nggak buat gue nyaman. Seperti itu. Lagi ada yang bilang begini ketika aku kemarin tanya ginian, dia bilang sama aku begini, Bunda Novi kan konsultan pernikahan kami berdua nih, emang nggak bisa nih ngebuat hubungan pernikahan kami tuh jalan lagi, Bok rayulah istriku untuk mau kembali sama aku. Oke, Mas, aku bisa lakukan itu. Dan pertanyaanku padamu sekarang, kamu memilih dia atau memilih selingkuhan? Dan kamu mau tahu dia jawabannya apa? Apa? Aku nggak bisa milih Bunda. What? Aku langsung begitu. Aku mau istriku, tapi aku juga mau perempuan itu. Ya ampun. Aku bilang begitu. Maruk ya? Aku sebut kasus klienku bukan untuk membocorkan atau tidak. Kita juga nggak sebut nama dan yang lain. Tapi itu untuk bahan refleksi teman-teman di luar sana. Apa dia bilang? Dia bilang begini. Bunda, kan dalam Islam boleh kita berpoligami. Hey you. Islam memang boleh berpoligami. 1, 2, 3, atau 4. Pertanyaanku sama dirimu, sudah adilkah kamu? Bisakah kamu adil? Dan kamu tahu nggak konsep berpoligami itu seperti apa? Udah belajar agama sejauh mana sehingga kamu berani memutuskan untuk berpoligami? Diam ya. 1 istrimu ini aja belum bisa kamu bahagiakan. Apalagi kamu mau membuat orang lain masuk ke dalam hidupmu. Adilmu nanti akan di mana? Tapi aku maunya tetap bareng Bunda, demi anak-anak yang mana? Anak-anakmu tetap bahagia kan dengan kalian jadi satu? Aku yakin anak-anakmu tetap bahagia Bunda. Tidak. Sedangkan dia sudah menselingkuhin klienku tuh 5 kali. Aku bilang ke kamu kan, 5 kali diselingkuhin. 5 kali itu juga si klienku ini memaafkan. Tapi perselingkuhannya yang ke-6 selesai. Semudah itu ya, bilangnya ya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Bingung sih, maksudnya masih nggak nyampe gitu kok dia bisa milih dua-duanya gitu. Maruk berarti. Dia maunya milih dua-duanya. Karena mungkin begini, dari istrinya mungkin dia mendapatkan yang dia cari A, B, C, D, E. Misalnya begitu ya. Dari yang satunya dia A, B, C, D, E juga. Jadi yang istrinya dia cari di orang lain. Yang nggak dapat dari orang lain itu dia cari di istrinya. Sehingga dia mau mendapatkan dua-duanya. Begitu. Bukan bagaimana ketika dia tidak dapat sesuatu dari istrinya, dia berkomunikasi dengan istrinya, ini harus gimana ya, seperti ini. Seperti itu, ya. Jadi ini sebenarnya ada korelasinya dengan tema yang kita bahas sebelumnya. Aduh, nggak ada dua sepasang sejoli kemarin nggak gabung ya hari ini. Kalau gabung seru juga itu, ya kan? Karena mereka berdua luar biasa loh itu, gitu loh. Kasus mereka yang seperti itu dulu membuat mereka sekarang tetap menjadi solid dan nggak semuanya bisa kayak begitu, gitu loh. Dan mereka tidak menganggap itu sebuah perselingkuhan loh, ya. Jadi ketika fase bosen itu, mereka mengelolanya dengan cara seperti itu, walaupun mungkin itu tidak benar, tapi membuat mereka akhirnya mengerti bahwa sebenarnya yang diinginin mereka itu apa, yang diinginin perempuan itu apa, yang diinginin laki-laki itu apa. Akhirnya mereka bisa seiring sejalan sampai sekarang. Jadi ngebahas perselingkuhan itu sebenarnya hal yang apa ya, aku tuh antara seneng-seneng apa enggak lah kalau ngebahas kasus perselingkuhan itu. Tapi hampir sebagian besar klienku pasti berselingkuh gitu loh kasusnya. Dan mereka selalu mengatasnamakan anak-anak untuk tetap bertahan, terutama perempuan ya. Dan terkadang itu perselingkuhan dia lakukan bukan dengan orang-orang yang jauh loh, dengan orang-orang yang dekat. Ada yang berselingkuh dengan adik iparnya, ya, adik iparnya. Ada yang berselingkuh dengan omnya dari pihak suami, ya. Terus ada yang berselingkuh dengan apa, anak tiri ya. Jadi nikah terus membawa anak tiri, ya. Coba Puan Jelata besok, oke, besok temanya bukan hanya move on itu gampang, ya. Orang selalu bilang move on. Besok move on yang you harus do it, let's go, ya. Jadi hanya bukan apa? Harus do it, kerjakan. Oh, kerjakan. Oke, cuma move on. Aku move on, bisa move on itu mudah. Tapi yang you do it itu yang nggak mudah. Ya, oke, Mbak Puan Jelata, besok next kita akan bahas itu, ya. Move on. Tapi aku bingung kalau harus move on, Yan. Kita harus move on dari siapa ya, Yan? Oh, ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan. Pernah dengar ya, jadi ada yang pernah bilang kalau berselingkuh tuh kayak apa ya istilahnya? Bukan genetis, apa ya, kayak keturunan gitu loh. Jadi misalnya dulunya orang tuanya gitu ada yang terus selingkuh gitu. Iya, itu benar nggak sih sebenarnya? Enggak ada namanya miskin, kaya, selingkuh, itu genetik, nggak ada. Yang ada males kalau gitu, misalnya dia kayak melihat maksudnya dia merekam terus menganggap itu wajar, jadinya makanya begitu dia berumah tangga. Yang ada adalah coping perilaku. Oke, ya itu maksudku. Bisa ya Bukan berarti ya? Bisa. Karena apa yang kamu lihat dan itu terus-terusan dilihat, yang kita lihat benar ya kita akan lakukan itu. Tapi ketika apa yang kita lihat itu salah dan tidak ada yang mengkontrol kesalahan itu atau membenarkan kesalahan itu atau memberikan pengertian pada dia, pada akhirnya ya menciptakan habit dia atau kebiasaan dan perilaku dia seperti itu. Misal dia ngelihat orang tuanya biasa minum minuman keras, biasa bergonta-ganti pasangan misalnya begitu ya, atau biasa yang namanya melihat ibunya tidak memperlakukan bapaknya itu dengan sepatutnya, ya. Misalnya yang namanya istri ya melayani lah gitu, yang namanya istri ya menghormati lah, tapi dia tidak melihat itu, tapi itu biasa saja, ya akhirnya dia akan mengikuti kan, ya, mengikuti. Seperti begini, misalnya kita dibesarkan oleh ibu yang single parent, ya, bapak kita nggak ada misalnya gitu.
Ini aku laki-laki nih, aku punya ibu yang single parent misalnya begitu ya. Terus aku melihat si ibuku ini membesarkan 5 anaknya sendirian. Kalau pemahamanku positif, aku akan memaknainya yang positif bahwa wanita ini pekerja keras A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau pemahamanku negatif, aku akan melihat apa? Besok kalau aku punya istri, istriku kerja keras banting tulang, aku bilang nggak apa-apa, biasa aja, wong dulu ibuku juga begitu. Itu terjadi loh, banyak loh. Ya, banyak loh laki-laki yang nggak jadi tulang apa laki-laki. Banyak loh sekarang perempuan yang nggak jadi tulang rusuk tapi jadi tulang punggung atau malah tulang kaki. Ya. Jadi karena pemahaman jadi tidak ada namanya genetik, Dian. Perselingkuhan itu tidak ada genetik. Yang ada adalah coping perilaku. Kita melihat kebiasaan yang jelek tapi tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang mengkontrol, jadilah begitu, Dian. Begitu. Ada lagi? Udah sih kayaknya itu aja. Berarti kesimpulannya ya kembali lagi ke masing-masing ini ya, value keluarganya ya. Apakah ada perjanjian sebelumnya, terus apakah siap untuk memaafkan dan sakit hati umpamanya dia memaafkan 1 kali, 2 kali. Tapi kalau menurut tadi dari Mbak Novi, ya sudahi aja gitu ya, kalau udah yang kesekian kalinya gitu ya. Kalau yang kesekali bolehlah kita maafkan, terkadang memang kita manusia tempat khilaf ya kan. Tapi kalau misalnya ya kita lihat juga sih seberapa parahnya ya, seberapa parahnya perselingkuhan dia juga gitu. Kalau just baru hanya begini. Makanya pesanku juga begini ya, kalau lagi punya masalah sama pasangan kita jangan pernah curhat ke lain jenis. Jadi curhatlah sama Tuhanmu atau carilah konselor, carilah psikolog, carilah psikiater atau penasehat pernikahan atau mungkin ustadz, carilah itu. Jadi jangan sembarang curhat ke lawan jenis, karena emang efeknya begini nih jadinya nggak ngenakin ya. Terus kita lihat juga seberapa parah tingkat perselingkuhannya dia, karena gini, kalau sudah suami istri, ketika kita mendua atau main hati gitu, itu pasti akan bicara masalah ranjang, ya. Sedihnya adalah ketika misalnya perselingkuhannya sudah sampai ke ranjang. Nah itu tinggal kembali ke pribadi ke teman-teman semua, walaupun itu baru sekali berselingkuh, apakah mau kalian maafkan atau tidak itu tergantung kalian. Kalau baru hanya chatting atau apa ya but is okay lah gitu kan. Kita cari mungkin emang saya yang kurang perhatian atau saya yang kurang bla 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 bla. Tapi kalau sudah bicara hubungan ranjang, no, say no kalau aku. Ya, jadi gini, kalau laki-laki sedikit ya aku jangan dibully ya sama kaum Adam gitu kan. Karena beda sih tipe perselingkuhan kaum Adam dengan kaum Hawa, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki selingkuh, itu pasti akan bicara pindah ke satu body dengan body yang lain. You know? Tapi kalau perempuan sudah selingkuh itu tidak hanya bicara body, tapi bicara hati. Makanya ketika perempuan sudah selingkuh, biasanya bawa main hati. Terkadang banyak lebih memilih selingkuhannya dibandingkan suaminya. Nah ini kalau perempuan. Karena lemahnya perempuan itu ketika selingkuh, hati. Kayaknya hati itu yang ini. Kalau laki-laki kan hanya satu body ke body yang lain gitu kan. Kita juga pernah bahas ya, gitu kan. Karena itu sudah bicara masalah otaknya laki-laki dengan otaknya perempuan. Begitu Dian. Berarti kalau misalnya laki-laki selingkuhnya sampai udah main hati, ini juga ya ngeri juga dong berarti. Sudah benar-benar main hati, berarti udah benar-benar itu sama selingkuhannya. Ya. Nah, di sini aku juga tidak, ya ada temanku yang Japri juga bilang begini. Novi, kalau emang begitu sudah izinkan aja pasangan kita untuk poligami. Aku bukan sorry to say, aku bukan ke bagian orang yang gimana ya. Aku nggak mau bicara pro atau nggak mau bicara kontra dengan poligami, tidak. Ya, aku nggak mau bicara di sesi itu. Aku hanya meyakinkan saja ketika memang mereka mau memutuskan untuk berpoligami, pesanku hanya satu, belajar agama benar-benar dulu. Ya. Ya, jadi baik suaminya, istrinya atau calon madunya itu belajarlah agama sebaik-baiknya belajar agama. Mengerti konsep poligami yang sebenar-benarnya. Karena walaupun ya kita tahu lah, kita punya teman ya yang emang juga berpoligami gitu kan ya. Gitu. Beliau sendiri juga bilang begini, sudah cukup aku Novi, tidak yang lainnya. Seindah-indahnya juga tetap akhirnya hati itu siapa yang tahu. Cuma aku bukan berarti aku kontra, tidak. Aku bukan berarti mengingkari syariat, no tidak. Gitu lah. Cuma mungkin ketika itu dikembalikan pada pribadiku, aku bukan pribadi yang siap untuk berbagi hati, berbagi body, berbagi waktu, atau berbagi apa dengan madu.
Jadi kita lihat kitanya sanggup apa enggak gitu. Kalau enggak ya mending nggak usah main api lah. Gitu ya. Karena nggak ada satu orang pun di dunia wanita ini yang mau diduakan. Begitupun dengan laki-laki sebenarnya gitu kan. Laki-laki itu kalau punya alasan selingkuh itu pasti juga ada alasan kok kenapa dia sampai seperti itu. Gitu. Jadi diperlakukan baik nggak sama istrinya di rumah. Dia di apa ya jenengan ya diperajak ke orang apa ya jenengan ya diperajak ke ya diperlakukan dengan baik nggak intinya begitulah dianggap diakui nggak keberadaannya sebagai suami. Makanya kalau walaupun suamimu itu berpenghasilan 100.000 bawa uang cuma 100.000 ke rumah gitu, walaupun kamu pikir aduh ini beli beras kurang, beli brambang kurang, beli make upku kurang, tetap bilang begini matur nuwun nggih Mas seperti itu ya kan. Mau lu dikasih 100.000, mau lu dikasih 1 juta, mau lu dikasih 10 juta, you say thank you sama dia. Jangan kalah sama LC di luar sana, jangan lu kalah sama perempuan-perempuan di luar sana yang kita dikasih 10 juta kita nggak terima kasih, tapi mereka dikasih 500.000 aja Jack Danielnya dituangin ya, rokoknya dihidupin. Jangan kalah dong sama mereka kayak gitu, seperti itu ya. Maka tadi yang dibilang kucing garong itu pengecualian ya. Kalau kucing-kucing yang kucing rumahan itu kalau dia udah kenyang dia nggak akan makan makanan yang lain. Begitu juga laki-laki ya. Terus perempuan juga ya wes lah gitu loh, jangan terlalu menuntut yang banyak-banyak gitu kan. Cantik itu relatif, bahagia itu nggak usah dicari, diciptain ya kan. Lu makan tempe itu udah bahagia kalau lu bahagia gitu kan. Pokoknya intinya semua berawal dari dirimu, baru akan menular ke pasangan dan ke anak-anak serta lingkungan sekitar. Begitu Dian. Bahasan yang seru sih. Aku senang kalau ngebahas perselingkuhan itu, menyenangkan. Apalagi Aku malah pusing. Seru loh. Apalagi ya kita mau bahas ya perselingkuhan yang seperti apa. Jadi tuh kok model perselingkuhannya itu tadi sih, selingkuh basah, selingkuh kering itu yang memang terkenal di luaran sana. Terus apa ya? Itu tadi sih perselingkuhan. Kalau misalnya nggak ngaku gimana? Nggak ngaku. Nggak ngaku kalau Jadi dia selingkuh. Ya, jadi ketahuannya tuh dari orang lain atau dia lihat sendiri atau gimana lah. Tapi ketika ditanya tuh nggak ngaku gitu. Gitu. Kalau tahu dari orang lain ya kan, ya coba bertanyanya itu di waktu yang tepat. Tapi kebanyakan orang yang nggak mau, kalau ketahuan selingkuh ya dia nggak mau ngaku, walaupun udah ada buktinya juga dia nggak mau ngaku. Nanya pelan-pelan, ya kan. Ya kita cari bukti lah, gitu kan. Kita cari bukti, kita cari info, terus pun ketika emang kita sudah tahu beliau itu memang sedang main hati, yang pertama disiapin bukan gimana caranya lu marah, lu mau gebuk kayak, lu mau lempar kayak, lu mau apa, tidak. Bagaimana lu tata hatimu dulu, ya kan, lu tata dirimu dulu untuk bisa ketemu beliau, ngobrol. Dan tolong kalau memang pasangan kita itu sedang melakukan sebuah perselingkuhan itu, jangan yang dilabrak pelakornya atau pebinornya, ya. Intinya apapun itu jangan melabrak mereka, ya. Mereka memang salah, tapi ya, kenapa? Ya karena kamu itu tidak apa ya, ketika kita melabrak itu seperti nggak punya harga diri sebenarnya ya. Yang harusnya kita selesaikan adalah permasalahan kita dengan pasangan kita. Mereka datang itu karena memang ada celah dalam keluarga kita yang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, sehingga mereka datang dengan enak-enak aja ya. Kalau kita sudah oke, nggak mungkin kok dia datang ya, apapun alasannya. Apapun alasannya dia. Jadi jangan pernah melabrak pelakor atau pebinornya. Yang harus kita selesaikan adalah pasangan kita. Duduk bareng sama pasangan kita tanya sama dia. Bagaimana? Maunya kayak gimana? Ke depan mau gimana? Itu tadi mau disudahi atau mau dilanjutkan. Disudahi dengan banyak resiko, dilanjutkan juga dengan banyak resiko. Karena perselingkuhan itu dalam pernikahan itu seperti seperti kesalahan yang luar biasa loh, ya. Kalau hanya kesalahan-kesalahan kecil gitu mungkin bisa gugur lah dengan ya, namanya kita juga selalu mengingat kebaikan pasangan. Tapi kalau sudah perselingkuhan itu rasanya kayak gimana gitu loh hatiku itu, ya. Seperti itu.
Walaupun sebenarnya euforia selingkuh itu memang kalau buat orang-orang yang suka dengan adrenalin memang luar biasa kayaknya itu ya. Jadi Iya ya. selingkuh gitu kan. Ngelabrak beda sama konfirmasi kan beda. Ngelabrak dan konfirmasi beda. Konfirmasi itu bertanya dengan baik-baik, tanpa emosi. Ya kan kalau ngelabrak itu ya tahu sendirilah kalau ngelabrak itu kayak gimana gitu kan. Tapi alangkah lebih baik. Ya kan? Model-model yang sekarang sampai pelakornya ditarik, ada yang waktu itu di video itu ada yang sampai dibuka semua jilbab dan yang lain-lain. No, itu tidak mencerminkan diri kita sebagai wanita yang baik justru gitu loh. Ya kalau misalnya ini kan ada kasus nih di Jogja juga pernah ada seperti itu. Ya aku tidak mendukung perselingkuhannya ya, tapi aku tidak juga mendukung si istrinya juga istri sahnya. Emang aku juga nggak. Itu aku ada kasus nih suami istri, terus ada pelakor nih masuk nih di kehidupan rumah tangga mereka. Terus pelakornya ya dilaporin lah. Jadi suaminya sama pelakornya ini dilaporin karena memang ada kan kalau di kepolisian ada ya namanya perzinahan ya. Dilaporkan sama tapi akhirnya dicabutlah laporan itu sama si istrinya demi anak-anak, ya kan, demi nama baiknya orang tua, papahnya juga. Ya kok singkat cerita, mungkin saking jengkelnya ya, yang si istri sahnya itu, si pelakor ini lah dilabrak lah, digebuk lah, di inilah, di itulah. Tapi ada, ya kayak gitulah, masuk ke sidang kepolisian, ya kan. Ya akhirnya salah yang istrinya. Karena penganiayaan dan padahal sebenarnya jadi terkesan bahwa yang jelek yang istrinya gitu loh. Padahal sebenarnya dia tuh mempertahankan haknya. Andai kata mungkin dia tidak berbuat seperti ini tapi menempuh jalan yang memang benar gitu, mungkin dia tidak ada dalam posisi itu. Ya, aku tidak menyalahkan karena emang mungkin sudah emosi luar biasa ya. Tapi pada akhirnya kan yang pelapornya yang menang kayak gitu kan ya. Tapi pada akhirnya suaminya lebih memilih pelapornya dibandingkan istrinya yang membela dia. Nah itu kan gak enak juga sebagai perempuan kan Dian. You know ya. Kita terkesan jadi jelek ya kan. Tapi yang dapat dia kayak gitu loh. Itu kan gak mengenakan juga kayak gitu loh. Jadi emang aku bilang begini karena apa? Emang karena aku membela kaumku juga lah ya. Ketika memang kita diselingkuhin itu gak enak. Gak usah dibilang diselingkuhin pasangan lah. Dikhianati teman aja nggak enak ya, dikhianati sahabat aja nggak enak, apalagi ini pasangan hidup gitu, tidak ada yang mau. Tapi paling nggak logika kita harus jalan. Nah gimana logika kita harus jalan? Curhatlah, ngobrol lah, bertukar pikiran sama orang yang tepat. Jadi semua apa yang di dalam kondisi kita sedang tidak baik-baik saja dengan suami, dengan mertua, mungkin dengan orang tua, jangan sembarangan cerita. Karena bukannya selesai malah menambah masalah gitu. Larilah ke Tuhanmu, jelas itu pokok dan utama. Carilah konselor, carilah psikolog, dan carilah psikiater. Ya, tempatlah yang tepat. Jadi lu bisa harusnya masalah itu sebenarnya tidak ada yang tidak diselesaikan. Pasti bisa ada penyelesaiannya. Tinggal bagaimana kita. Ya. Nah, fasilitator di sekitar kita ini yang membantu untuk mengurai. Jadi masalah itu kayak benang bundet begini nih. Ya. Kita urai, yang ini dulu yang dilepas, terus yang ini yang dilepas, ini dilepas, simpulnya, yang ini dilepas. Membantu untuk melonggarkan simpul, tapi yang akhirnya melepas kan juga kalian sendiri yang lagi punya masalah. Begitu. Ya, jadi apa ya? Kunci utama adalah kepercayaan kan dalam hubungan rumah tangga. Nah, tapi kalau kita sudah selingkuh, itu kan berarti sudah tidak ada kepercayaan dalam rumah tangga kita dengan pasangan kita. Soat, kayak gitu. Harus dipertahankan, yaitu kembali ke kalian. Kalau kalian tadi aku nanya sama Dian dan kalian nanya sama aku, itu jawabannya sama. Bahwa kalau aku sekali oke, aku maafin walaupun aku lihat tingkat kesalahannya seperti apa. Kalau yang kedua udah say no kalau aku, walaupun alhamdulillah gue punya suami yang setia banget, itu aja sih kalau aku begitu kan. Walaupun kita punya perjanjian pranikah. Jadi ketika sudah ada perselingkuhan selesai. Itu sih kalau perjanjian pranikah kami. Nggak berpikir apa-apa perjanjian pranikah. Begitu, Dian. Tapi kalau dibilang kasus perselingkuhan banyak. 1 bulan itu aku bisa dapat klien 10-15 yang kasusnya perselingkuhan. Ya, banyak. Mual loh. Aku dengerin aja mual. Mual. Karena aku berpikir, wow, bisa ya? Nggak suka. Kayak ini ya, kayak udah sesuatu yang lumrah gitu ya berarti. Yang buat aku heran aja sekarang udah ada yang namanya apa konsep hubungan open relationship ya.
Ya, lagi apa tuh yang satu kan yang kita tahu kalau pasangan kita berselingkuh, tapi yang penting tidak sampai berhubungan badan kalau yang open relationship, tapi bertukar-tukar pasangan. Satu lagi itu sampai kita tahu, kita juga melakukan, pasangan kita juga melakukan, itu apa? Dua konsep hubungan yang buat aku sekarang aneh, itu konsep hubungan seperti itu nggak masuk dalam logika, dan itu banyak dilakukan, banyak terjadi sekarang biasa. Jadi itu seperti melegalkan atau menghalalkan ya perselingkuhan, ya kan? Ketika misalnya, gue mau sama suami lo gitu kan, ya kita tukeran gitu. Emang pikir barang apa ya tukeran begitu, aku juga happy. Terus rumah tangga itu, saya pasangan kita, aku udah bilang gak tadi ya, pasangan itu kan nggak bisa diretur, nggak bisa ditukar tambah. Emang lu pikir lu punya mobil Innova, lu bosen lu tukar Fortuner gitu kan? Kan nggak, pasangan kita juga bukan kayak begitu gitu loh. Ini kan perselingkuhan, ketika aku bosen jadi sebuah alasan kita berselingkuh, ya enggak dong. Kalau bosen, misalnya lu makan Indomie nih, bosen dengan Indomie goreng, ya tinggal ditambahin goreng, dikasih telur lah, dikasih cabai, dikasih kubis lah, dikasih bakso, dikasih sosis. Jadinya kan baru tuh walaupun sama-sama Indomie, tapi kan beda nuansanya. Sama seperti hubungan kita gitu loh. Kreatif sedikit gitu loh. Misalnya nih, biasa mungkin, sorry ya, yang penting nggak ada di bawah umur lah. Biasanya kita mungkin berhubungan suami istrinya di dalam kamar gitu. Sesekali gitu kan, ke dapur gitu, ke sofa, kirain ke hotel. yang sedikit mengundang adrenalin sedikit dalam mobil gitu kan. Gitu loh, gitu kan, yang kreatif gitu. Makanya aku pikirnya apa gitu loh, membuat bosan. Misalnya ya, kita harus kreatif lah untuk membuat rumah tangga kita itu oke gitu loh. Terus misalnya begini, aku gak jalan sama suami begitu ngeliat cantik ya, bilang gitu. Yuk kita bilang cantik gitu loh. Cantik ya, gitu. Cantik dia bilang gitu. Udah cukup begitu. Pas tanya aku lagi seneng nih. Dulu suamiku kan hobinya nge-gym ya. Nge-gym, dia tuh hobinya nge-gym. Tapi sudah 2 tahun, 3 tahun ini dia nggak pernah nge-gym lagi. Aku bilang begini, aku tuh bisa lihat dakor loh. Tuh, bagus loh perutnya, bisa 6-pack, apa, 8-pack, aku bilang begitu. Loh, kamu kayak begitu lagi kenapa? Lo maksud lu nyuruh gue nge-gym lagi? Dia bilang gitu. Iya. Itu ungkapin gitu kan. Terus aku bilang, aku ditemenin yang nge-gym, aku semua umur kalau nge-gym sendiri kan nggak enak, aku bilang begitu. Dan aku lama juga nggak nge-gym, pasti badanku sakit semua. Temenin yuk. Jadi alasannya biar dia 6-pack gitu kan, biar aku juga bisa sehat. Seperti itulah. Jadi hal-hal seperti itu gitu loh, Dian, yang kita harus bina sama pasangan kita kayak gitu loh. Thank you DBD official. Saya di atas umur, ya. Aku takut kalau ada yang followersnya dia ada yang anak-anak tuh, nanti gue bully lagi. Aku udah tanya sama aku, dia ngalamin lah, namanya up and down dalam hubungan suami istri ya, gitu kan. Kadang jengkel, kadang mangkal, kadang sebel kayak gitu kan. Terus orang pada tanya sama aku, gimana caranya bisa falling in love every day sama pasangan kita sih Mbak Novin? Cari apa yang membuat kamu bisa mematik lagi rasa-rasa itu. Seperti awal ketika kamu jatuh cinta sama dia. Atau ketika emang malam pertama atau bagaimana. Kalau aku, kenapa orang bilang begini? Kamu hobi banget sih nonton drakor sama baca novel. Ya orang nggak tahu ya kenapa gue nonton drakor, kenapa gue baca novel. Romance dewasa gitu. Karena ketika habis ngebaca romance, habis lihat drakor, itu romantis, rasa-rasa happy di hatiku gitu kan. Nah, sisi-sisi romantis dalam hatiku sehingga aku bisa memperlakukan pasanganku tuh oke gitu loh. You know ya Dian. Makanya aku milih drakor yang horor loh ya, ngeri kalau itu drakor yang benar-benar romance. Yang ada psikologinya, jadi gue belajar gitu kayak ada ilmu psikologinya, cuma ada ilmu-ilmu. Tuom, pernah lihat Tuom ya? Yang drakor yang ngehits itu? Apa? Tuom. Tuom. Panjangannya apa? Hah? Panjangannya apa? The Word of Mary. Ya. Oh ya. Ya pernah. Perfect ya. Perempuannya perfect ya. Si dokter itu perfect. Dari kaya ya kaya, cantik, terkenal, eksis.
laki-lakinya juga ganteng. Why dia berselingkuh? Ya, kalau mau dipikir perempuannya juga nggak kalah cantik kok sama istrinya gitu kan. Karena apa? Karena dengan yang perempuan yang baru itu dia punya kebebasan menjadi seorang laki-laki yang dia gitu loh, yang nggak harus diatur sama istrinya, ya kan? Dan itu kan alasannya simpel. Dari situlah kita belajar, ya kan? Jadi kadang aku habis lihat drakor begitu, aku ngobrol sama suamiku, tadi ada drakor kasusnya begini. Kalau kamu jadi dia, kamu kayak gimana? Itu aku pasti ngomong sama dia, ya. Terus aku ngomong apapun aku bicarain sama dia, urusan rancang, urusan berpakaian, urusan job, gue boleh terima apa enggak, bilang sama dia. Urusan juga aku bilang sama dia tuh dari awal melarang aku untuk menerima klien laki-laki. Ketika pernikahan, karena aku kan nggak bisa ya cuma dari pihak perempuannya aja, aku harus dari pihak laki juga aku harus dengar. Sedangkan aku belum punya partner konselor atau psikolog yang laki-laki yang aku bisa percaya. Tentunya tetap aku yang harus handle. Itu aku punya SIM, surat izinnya untuk konseling itu aja lama banget aku boleh akhirnya dari dia. Aku kan nggak boleh subjektif toh, cuma tahu dari yang perempuan aja kayak gitu. Makanya akhirnya aku dapat surat izin. Tapi ketika aku harus mengkonseling yang laki-laki, dia tetap ada di sekitar, misalnya aku di resto atau di mana, dia ada di sekitarku gitu kan. Jadi dia sih udah paham bininya kayak gimana. Bahkan aku tetap harus dapat izin gitu loh. Kenapa aku harus izin? Aku nggak izin pun sebenarnya dia nggak ngerti gitu, siapa klien aku gitu. Tapi dengan aku izin, itu aku membuat prestis dia itu naik gitu loh dia. Ya kan? Dia diakuin keberadaannya. Dia diakuin sebagai suami walaupun dia kerja. Orang tanya, kenapa kamu bisa sama suamimu? Kamu kan bisa. Gue bisa nyupir, gue bisa naik motor, Gojek banyak, Gokar banyak. Ketika dia bisa bermanfaat untuk istrinya, untuk bininya, dia bangga loh. Ya kan? Di samping itu gue enak aja sih disupport, bisa tidur, ya kak. Gue bisa ngapain? Dia bisa, tolong dong kameranya, tolong dong laptopku, tolong dong. Itu kan jadi gue gak usah bayar asisten. Begitu kan ya? Seperti itu. Dia melakukan pekerjaan dia gitu. Dia selalu pengen aku yang ada di sampingnya untuk apa? Untuk kontrolin. Tadi kurang apa? Tadi gimana? Tadi itu seperti itu. Tapi saking nyamannya dia, jadi buku dia aja gue yang ngerjain, gue nggak punya buku. Buku dia deadline ya, harus dipost 2 minggu lagi waktu itu dia. Aku harus buat hampir 5 bab gue buat sendiri. Aku bilang, ini mah namanya buku gue juga sendiri nih, aku bilang begitu. Itu kan namaku nggak ditulis. Wah, ini kan buku kantor deh, jadi kan harus nama aku yang ditulis begitu. Ya sudah lah kayak gitu loh. Itu bentuk kami lah, bentuk cara kami seperti itu. Dan kalau lagi taunya cuma Princess Hour sama Coffee Prince, Bakor apa membuat ingetin masa romance sama Xiangdo. Chloe, bisa investigate the sun ya. Itu Chloe itu luar biasa. Itu aku ngulang sampai 7 kali, ya kan? Tetap aja Dots itu juga bagus. Apalagi ya, Chloe Dots baru apa itu sih? Yang baru aja, that's okay to be not okay. It's okay to be not okay. Ya. Bagus. Terus apa lagi? To be not okay. Banyak sih. Ya, what's true beauty? Tapi dia ongoing. What's wrong Secretary Scheme? Tapi itu 21 plus ya. Oh, iya. Terus apa lagi ya? Touch your heart. Terus banyak novel itu drakor romance banyak banget. Iya banyak sih. Ya kan? Banyak. Not on the way cari drakor. Oh harus itu ya Mbak. Jadi biar mengingatkan masa-masa romance sama suami. Ya. Jadi namanya rasa romantis, rasa membutuhkan itu harus dirawat, harus dipupuk, nggak bisa sekali terus selamanya, nggak mungkin seperti itu. Jadi harus dipupuk. Ibaratnya tanaman. Sekarang Dian taunya tanamannya lagi ngehits apa itu?
aglonema atau kan janda bolong itu kan, itu kalau lu beli mahal, lu taruh aja, hidup nggak? Sama kayak lu punya bini, lu punya suami, lu akad nikah doang, habis itu nggak lu apa-apain, lu nggak rawat, lu nggak siangi, lu nggak kasih pupuk, lu nggak kasih air, lu kasih airnya kebanyakan, lu kasih pupuknya kebanyakan, ya mati hubungan lu. Sama seperti tanaman, jadi harus pintar-pintarnya dirimu, ya kan? Seperti itu. Kita belum foto, Dian, daripada kita lupa. Satu, dua, tiga. lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, begitu ya. Belum saya 39 plus, oh ya oke Mbak Divi. Pokoknya cari ya drakor sama novel-novel. Dan buat teman-teman di luar sana, tidak ada yang tidak mungkin dalam sebuah pernikahan. Bosan itu pasti bisa terjadi. Sebel, kesel, nyebelin. Dan terkadang kita jadi membandingkan, andai aku jadi dia, ya kan? Andai aku jadi istri dia, atau andai istriku tuh dia, andai suamiku tuh dia, gitu kan? Andai kata aku begini begitu, sudahlah. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kalau orang bilang begini, enak ya jadi Mbak Novi, aku bilang begini, mau tukeran? Boleh, tapi tukeran sama prosesnya, bukan tukeran sama yang sekarang. Kalau mau jadi saya, tukeran sama prosesnya, tukeran sama pahitnya, tukeran sama air matanya, bukan sama yang sekarang aja. Hubunganku juga luar biasa dulu dengan suami, dengan background yang berbeda. Saya orang Jogja, ya kan, beliau orang Sumatera, ya kan, beda usia juga, kan beda usia sekitar berapa tahun sih gue sama dia? 5 tahun. Ya, tapi dengan lingkup pergaulan dia yang luas, waktu itu aku masih seperti apa gitu. Itu makanya kenapa alasanku mengenyam pendidikan tinggi ya, dan dia juga membolehkan aku untuk bersekolah lagi, untuk lanjut sekolah lagi nih. Itu untuk apa sebenarnya? Biar aku nggak timpang dengan lingkungan kehidupan dia. Ya, di samping aku harus mendidik anak, aku juga nggak mau timpang dalam kehidupan sosialku dengan dia. Bukan apa-apa. Paling nggak dari gaya bicara, cara bicara, gaya bergaul, gitu kan. Aku nggak mau juga memalukan di depan teman-teman dia. Tapi tidak harus kita berpendidikan tinggi ya. Tidak, kalau suami kita mungkin profesor, doktor, kita harus menyamai, tidak. Ini paling nggak ketika kita tidak memutuskan untuk di bangku kuliah, jadilah wanita yang open mind, bergaul lah yang banyak. Ya, punya teman lah yang banyak. Sehingga kita nggak kuper. Nggak cuma sumur, dapur, kasur, sumur, dapur, kasur. Sekarang lingkup pergaulan itu banyak. Membaca, jadi blogger, jadi vlogger, sehingga kita punya teman, punya komunitas lah. Paling nggak kita harus punya komunitas, ya, punya komunitas yang oke, begitu. Ya, jadi kadang laki-laki itu berselingkuh bukan mencari yang cantik, tapi tadi itu mencari yang nyaman untuk diajak ngomong, ya kan, mencari perempuan yang mau mendengarkan, seperti itu. Perempuan selingkuh juga bukan gara-gara melihat gantengnya gitu. Kalau ganteng mah gue mending milih Hyun Bin gitu kan. Tapi lebih milih ke laki-laki yang mau mendengarkan, yang penyayang, yang apa ya, mau ngedampingin, yang nggak nyacat. Gitu. Jadi aku kalau sama suamiku begini, selalu bilang begini. Aku bilang aku pengen, aku tuh abis nonton drakor aku suka deh yang sispek begitu tuh. Dulu kan lu sispek, sekarang kan lu one pack. Aku bilang gitu, susah bener sih orang itu akan olahraga, tapi dia jadi malas olahraga kan, gitu kan. Aku bilang sama dia, olahraga kek, bilang gitu kan. Ya, alasannya bentar kek, disertasiku belum kelar ya, disertasi juga kalau kerjain kok, aku bilang gitu. Makanya olahraga. Jadi itu, jadi hal sepele begitu. Tiba-tiba aku pengen pergi kemana gitu, dia bilang, yuk jalan berdua naik motor, itu jalan berdua sampai motor bisa nyampe Temanggung, bisa nyampe Solo, bisa nyampe Magelang, Kaliangkrik, sana berdua. Anak-anak di mana tinggal? Kok film pacaran terus ya gimana ya, emang kita hobinya begini gitu. Anak-anak ada paham, anak-anak kalian di rumah sama mbah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mereka sudah pas catatan, beliin ini, begitu. Kalau mereka seperti itu, mama mau kemana? Kalau anakku yang 2 cewek bilang, mama mau pacaran ya sama papa.
Nah, konsep pacaran, iya mah kalau berduaan begitu namanya pacaran. Kan mama sama papa pacaran. Kalau Mbah Kung sama Mbah Putih juga pacaran, kan Mbah Kung sama Mbah Putih berdua. Udah di situ aja konsep pacaran. Kalau berdua pergi gitu tuh pacaran. Itu juga mendidik anak-anak. Anak-anak melihat konsep rumah tangga itu seperti apa, papahnya seperti apa, mamahnya seperti apa. Orang bilang juga, apakah kalau marah harus nggak ke depan anak, Mbak Novi? Ya, tapi terkadang kalau kita harus berselisih paham dengan suami pun di depan anak nggak masalah. Jadi mengajarkan anak bahwa orang tua tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja, bisa bertengkar, selisih paham, tapi di depan mereka juga kita menyelesaikan permasalahan. Itu Dian. Oke, thank you Mbak Novi. Nggak kerasa udah 1,5 jam. 1 jam, iya 1,5 jam. Kayak kalau ngomong begini. Ya, makasih atas insight-insightnya, informasi ilmu yang lumayan baru ya, banyak yang aku juga baru tahu sekarang gitu. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan atau kapan. Nanti di ini lagi. Temanya kita lagi. Thank you ya. Thank you, salam buat keluarga. Makasih. Assalamualaikum. Salam.